Villain merupakan film trailer aksi berbahasa India yang disutradarai oleh Maitsuri dan diproduksi Balaji Motion Picture. Film ini bercerita tentang seorang penjahat yang bernama Guru, di mana istrinya dibunuh oleh seorang psikopat. Bagaimana cara Guru untuk membalaskan dendam istrinya? Langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berkendara sambil berbicara dengan sebuah patung Ganesha yang dibawanya. Wanita itu bernama Aisyah. Tiba-tiba di tengah jalan ia hampir saja menabrak beberapa orang anak yang sedang berlarian. Untungnya dia berhasil menghindari kecelakaan tersebut. Kemudian ia mundurkan mobilnya untuk menegur seorang pria yang sedang memperbaiki listrik karena membuat lubang di jalan hingga hampir mengakibatkan kecelakaan. Dan si pria itu berkata, "Tenang saja, nanti Anda tidak akan lagi bisa mengeluhkan tentang hal itu." Dan Aisyah pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Aisyah mengirimkan pesan suara kepada suaminya yang bernama Guru, yang sedang interview pekerjaan. Beberapa saat kemudian, sang suami menelponnya untuk memberikan kabar baik bahwa ia diterima bekerja. Saat sedang asik berbincang di telepon dengan suaminya, tiba-tiba saja ada seorang pria misterius yang memasuki rumahnya Aisyah. Kemudian Aisyah berteriak menanyakan siapa dan bagaimana pria itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba sang pria misterius itu menyerang Aisyah dengan membabi buta dan hendak membunuhnya. Guru mendengar semua keributan yang terjadi di rumahnya dari saluran teleponnya dan ia memohon agar pria itu mengampuni dan melepaskan istrinya. Namun sang pria misterius itu malah menginjak ponsel Aisyah hingga hancur dan terus saja menyerang Aisyah. Saat Aisyah terus memohon agar pria itu melepaskannya dan tidak membunuhnya, kemudian pria itu pergi meninggalkan Aisyah. Saat hendak keluar, ia mengambil baling-baling kertas yang dibuat oleh Aisyah. Aisyah yang mengira pria itu sudah pergi kemudian mencoba untuk bangun dan berjalan ke arah tempat tidur. Namun tiba-tiba pria misterius itu kembali dan menarik kalung yang dikenakan oleh Aisyah dan mendorongnya keluar dari jendela hingga Aisyah pun akhirnya tewas. Singkat cerita, pada saat acara kremasi Aisyah yang dihadiri oleh para polisi, seorang agen CBI bernama Aditya datang. Dia mengatakan kepada inspektur bahwa mereka harus segera menemukan pembunuh Aisyah. Sang inspektur merasa heran kenapa anggota CBI sampai begitu sibuk mengurusi kasus kematian gadis desa biasa. Kemudian agen CBI itu menceritakan bagaimana masa lalu Guru, suami dari Aisyah tersebut, yang merupakan pembunuh bayaran yang bekerja untuk mafia bernama Cesar. Jika polisi tidak segera menemukan pelakunya, maka Guru pasti akan mencarinya sendiri dan akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Scene pun berpindah ke beberapa tahun sebelumnya. Terlihat seorang pria bernama Guru yang sedang menghajar dan menyiram seseorang dengan bensin dan hendak membakarnya hidup-hidup dalam sebuah acara perayaan. Setelah berhasil membunuh pria tersebut, Guru pun ditangkap oleh polisi. Disinilah awal pertemuan Guru dan Aisyah. Saat itu Aisyah melihat Guru yang sedang disiksa oleh polisi di penjara untuk mengakui siapa yang telah menyuruhnya membunuh. Namun Guru tidak mau buka suara hingga ia terus mendapatkan siksaan dari para polisi itu. Saat Aisyah melihat Guru, sepertinya ia memiliki ketertarikan dan menulis sebuah catatan di buku hariannya bahwa ia ingin menyelamatkan seseorang. Aisyah mengidap penyakit kanker dan dokter mendiagnosa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Maka dari sebab itu ia selalu menulis harapan-harapan orang-orang dan juga keinginan-keinginan terakhirnya di buku hariannya. Kemudian Guru pun dibebaskan dengan jaminan oleh pengacara yang dikirim oleh Caesar. Karena itu dari korban yang dibunuh oleh Guru yang merupakan saksi mata kejadian itu tidak bersedia bersaksi, maka polisi tidak bisa menghukum Guru dan ia pun bebas dari jeratan hukum. Setelah kebebasannya, Aisyah terus saja mengikuti Guru kemanapun. Aisyah mengatakan bahwa ia ingin menyewa Guru untuk menculik seseorang. Namun Guru tidak mau menerima pekerjaan itu, tapi Aisyah tidak menyerah dan terus saja membujuk dan mengikuti Guru. Hingga Guru merasa risih dan pusing dibuatnya, sehingga ia terpaksa menuruti apa yang gadis itu inginkan. Aisyah meminta Guru untuk menculik Cotu dari rumah sakit jiwa, dengan imbalan setoples uang recehan. Guru pun melakukan apa yang diperintahkan Aisyah karena ia tidak mau diganggu terus-menerus oleh gadis ini. Setelah Guru berhasil membawa Cotu dari rumah sakit jiwa, Aisyah lalu menikahkan Cotu dengan kekasihnya. Mereka merupakan pasangan lanjut usia.
Saat di pesta pernikahan Chotu, Aisyah tanpa sengaja menjatuhkan buku hariannya yang kemudian ditemukan oleh guru dan dia pun membacanya. Dalam buku harian itu, Aisyah mencatat banyak harapan orang-orang dan ingin berusaha mewujudkan harapan-harapan tersebut. Dan ia pun menuliskan sedikit harapannya. Setelah membaca buku harian itu, guru menemui Aisyah. Aisyah yang kali itu sedang menghadiri acara pemakaman Sheila yang merupakan istri dari Chotu, yang padahal baru saja kemarin mereka menikah. Guru melempar buku harian itu ke pangkuan Aisyah. Aisyah berterima kasih kepada guru karena ia sudah membantu mewujudkan keinginannya untuk menyatukan Chotu dan Sheila. Namun guru marah kepada Aisyah dan mengatakan bahwa hidup itu bukan sekedar lelucon untuk mengabulkan harapan-harapan orang lain. Namun Aisyah memberitahunya tentang penyakitnya dan hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Jadi ia menulis semua harapan-harapan terakhirnya yang ingin ia wujudkan sebelum meninggal. Mendengar itu, guru memutuskan untuk membantu Aisyah mewujudkan semua harapan-harapan terakhirnya. Seperti melihat merak menari di hujan pertama, pergi menangkap kupu-kupu dan bermain dengannya, terbang seperti angin, menyentuh salju, melihat dunia dari bawah laut dan menyelamatkan hidup orang-orang. Kembali ke masa sekarang, Aditya mengatakan kepada guru bahwa ia mencurigai bahwa yang membunuh Aisyah adalah Caesar, mantan bos dari guru. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Rakes yang sedang dimarahi dan dicaci maki oleh istrinya bernama Solu. Mereka memiliki seorang putra yang masih kecil. Sulo terus saja mencari Rakes dan mengatakan bahwa Rakes adalah pria yang tidak berguna. Bahkan malam itu Sulo mengusir Rakes dari rumah. Sebelum pergi ia memberikan sebuah mainan baling-baling dari kertas kepada anaknya dan mengatakan bahwa jangan bersedih pada apa yang ibunya katakan karena sebenarnya ibunya sangat menyayangi ayah. Ia pun pergi menemui temannya. Berbanding terbalik dengan Rakes yang begitu mencintai istrinya dan berlaku lembut, temannya seringkali berlaku kasar kepada istrinya dan memberi nasihat bahwa ia juga jangan terlalu lemah di hadapan istri. Ia pun mengajak Rakes pergi ke tempat hiburan untuk bersenang-senang, namun karena Rakes begitu mencintai Sulo, ia tidak mau mengkhianatinya. Sementara di tempat lain, guru yang berpikir bahwa Caesar yang sudah membunuh Aisyah mendatangi markasnya dan menghajar semua anak buah Caesar dan berencana membunuh Caesar untuk membalas dendam. Guru bertanya kepada Caesar mengapa ia membunuh Aisyah, namun Caesar mengatakan bukan dia yang membunuh Aisyah. Ia yang sudah memberikan kehidupan kepada guru, jadi untuk apa ia membunuh orang yang menjadi alasan guru ingin tetap hidup. Caesar sudah menganggap guru seperti putranya sendiri, namun jika guru tidak mempercayai, dia boleh menembak Caesar sampai mati. Guru yang sudah sangat mengenal Caesar percaya bahwa bukan Caesar lah yang membunuh Aisyah dan guru pun pergi dari sana. Sementara di kantor, Rakes sedang dimarahi dan dicaci maki oleh atasannya dan dicemooh bahwa ia tidak berguna dan mesin fotokopi jauh lebih berguna daripada dirinya. Rakes yang merupakan seorang teknisi diminta untuk memperbaiki telepon di rumah salah seorang wanita, namun si pemilik rumah itu mengomel dan terlalu banyak bicara hingga membuat Rakes kesal dan akhirnya membunuh wanita itu dengan sebuah obeng. Psikopat ini guys. Tidak hanya wanita itu, ketika berada di sebuah stasiun kereta api tanpa sengaja Rakes menabrak seorang gadis dan gadis tersebut memaki-maki dirinya. Rakes pun menjadi kesal, ia lalu mengikuti gadis tersebut ke rumahnya kemudian menghabisi nyawa gadis itu. Rakes selalu menghabisi nyawa para wanita yang mengomel padanya dan membuatnya tersinggung. Terkadang ia juga ingin membunuh istrinya saat sedang mengomel, namun ia terlalu mencintainya hingga tidak tega untuk menyakiti istrinya tersebut. Sehingga ia melampiaskan kekesalannya kepada wanita-wanita yang ia temui dan menyinggung perasaannya. Aisyah adalah salah satu korban kekejaman Rakes karena Aisyah pernah mengeluhkan masalah jalan yang berlubang padanya. Setiap kali melakukan aksinya, Rakes selalu mengambil sebuah perhiasan milik korban untuk diberikan kepada istrinya sebagai hadiah agar istrinya merasa senang.